Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-110. Pangeran Adiwijaya melaporkan pengkhianatan Mangkupraja kepada Sunan Kabanaran. Kudonawarsa menyertai Wiranata ke tempat Pangeran Adiwijaya. Sesudah bertemu pangeran dan pasukannya, dipersilahkan terus ke markas. Sang raja sudah menunggu. Sesampai di markas, sang raja turun sampai halaman untuk menyambut sang kakak. Keduanya saling berangkulan. Lalu Pangeran Adiwijaya segera dibawa masuk. Sang raja berkata, "Kanda, apa sebab Kanda sepertinya tergesa-gesa datang ke sini?" Sang kakak berkata pelan, "Saya mengaturkan celaka. Perjalanan saya dan teman-teman menemui kesulitan. Terpojok dan tak bisa bergerak kemana-mana. Teman-teman Adipati tidak bisa lagi bersembunyi, lalu lari menjauh ke gunung. Adipati Suryanagara berada di Gunung Sundoro disertai Wiradikta. Singoranu dan Mandaraka di Gunung Sumbing beserta Jaga Ulatan. Saya sendiri di Gunung Prau disertai Kanda Mangkupraja. Sebab saya menghadap sang raja karena kesetiaan Kanda Mangkupraja telah menyeleweng dari Paduka. Dia selalu mengirim utusan ke Semarang menjalin hubungan dengan Kumpeni. Oleh Adipati Suryanagara saya disarankan agar mencari bukti yang jelas. Setelah mendapat bukti disarankan menghadap sendiri kepada Paduka. Sudah terbukti perbuatan Mangkupraja itu dengan ditangkapnya utusan yang berangkat ke Semarang. Suratnya sudah disita. Ini suratnya saya haturkan Paduka." Surat segera diterima dan dibaca oleh sang raja dengan seksama. Tertegun sang raja setelah membaca surat. Tampak raut mukanya memerah, bulu alisnya tegak, bibir bergetar menahan amarah yang sangat. Para punggawa yang menghadap ketakutan melihat kemarahan sang raja. Tetapi karena orang besar yang luhur budinya, kemarahan sang raja segera disamarkan dalam raut muka yang tenang. Sang raja berkata, "Anakku Mangkunagara, aku urungkan memukul Mataram. Aku akan masuk ke Kedu supaya segera bisa melihat orang yang mulutnya sobek dan hatinya koyak ini. Engkau saja yang memukul Mataram dengan adikmu, para adipati dan punggawa yang 3, Jayaningrat, Jayanagara, dan Sujanapura. Lewatlah Gunung Kidul untuk masuk ke Mataram. Hai anakku Mangkunagara, tetapi janganlah membuat aku malu. Jangan takut kepada si Sungrat yang berbaris di Prambanan. Dia hanya mempunyai kumpeni 40 dan 100 kumpeni Islam." Pangeran Mangkunagara menyembah sembari tertawa terbahak-bahak. "Siap Paduka, tetapi Belandanya keparat, punya banyak senapan, tidak bisa dikeroyok. Pelurunya selalu deras mengalir." Sang raja berkata, "Aku hanya membawa 2 bupati, pamanmu si Ronggo dan si Jayadirja. Para bupati Pajang engkau kerahkan dalam perang menyerang Mataram. Kanda Adiwijaya, pamanmu Purubaya dan Mangkukusumo, bila mendapat pertolongan Tuhan bisa menaklukkan Kedu akan segera ke Pagelen." Sang raja berkata lagi, "Anakku, ada yang kulupakan. 1 punggawa lagi aku bawa, si Brajamusti. Semua yang tertinggal cepatlah engkau bawa maju ke medan perang." Sang putra menyatakan sanggup sambil menyembah. Paginya semua pasukan berangkat masing-masing sesuai kesepakatan. Sang raja menuju ke barat laut, sampai di Kuwel berhenti semalam. Sedang yang ke barat Pangeran Mangkunagara melewati Wedi, lalu ke selatan di sepanjang pegunungan, lalu ke barat masuk ke Mataram. Barisan Prambanan dilewati. Sudah sampai pasukan Pangeran Mangkunagara di Mataram. Para punggawa yang ditinggal adalah Suromangunjaya dan Surodigdaya. Semua diminta untuk mendekati Prambanan. Yang ditinggal di Pajang Pangeran Mangkudiningrat dan 8 bupati pendamping. Pangeran Mangkunagara masuk Mataram hanya membawa para bupati Mataram dan sang adik Pangeran Adipati Anom Mataram.
Mereka mengitari Mataram sambil sesekali menyerang ke utara atau ke selatan. Setiap hari terjadi kontak senjata dengan pasukan Surakarta yang berada di Mataram. Sementara itu, Sang Raja Kabanaran dari Kuwel berangkat ke barat selama seharian, sampai di desa Samarangan lalu berhenti semalam di Kebatan. Paginya berangkat lagi berjalan sampai di Sungai Gandu. Orang-orang di Tingkir geger dan mengungsi ke Solotigo. Komandan kompeni di Tingkir memberitahu ke Semarang bahwa Raja Kabanaran datang di selatan Tingkir beserta pasukannya. Segera kompeni memerintahkan agar separuh pasukan di Ungaran Solotigo diperbantukan ke Tingkir. Raja Kabanaran hanya semalam di Sungai Gandu. Paginya berangkat menuju ke timur Cedak. Para bupati mengusulkan agar kalau kompeni menyusul jangan sampai jauh. Maka pasukan menunggu saja di Cedak dan dihadapkan ke timur menyongsong serangan kompeni yang tampaknya akan mengikuti mereka. Sementara itu, Ki Tumenggung Arung Binang telah mengirimkan penyusup sebagai tukang kuda di tempat Pangeran Puruboyo dengan pura-pura magang. Sebenarnya si magang itu adalah prajurit Arung Binang yang menyamar agar tak dikenali musuh. Si tukang kuda ditanggung dan diberi macam-macam hadiah agar tidak menyeleweng ke pihak musuh. Dijaga anak istrinya dan diberi tanah 25 cacah, sawah 100 untuk 4 orang. Mereka semua melakukan upaya sandi di tempat Pangeran Puruboyo, dipimpin salah seorang bernama Wironolo. Si Wironolo berkata kepada Pangeran Puruboyo, "Tuan, saya mohon pamit untuk menengok anak istri di Pagelen. Istri hamba bisa terlantar kalau tidak saya tengok. Kalau sudah saya berikan tempat yang layak, saya akan kembali lagi ke sini. Kakak Paduka akan menyerang Pagelen. Hati saya was-was pada keluarga hamba. Kakak Paduka pasukannya banyak seperti gelombang samudra. Mustahil orang kecil seperti keluarga hamba bisa mengelak." Pangeran Puruboyo berkata manis, "Benar katamu Wironolo, amankan keluargamu semua. Tak urung aku dan Kandaraja akan menyerang ke sana." Wironolo menyembah dan minta pamit, ikut bersama rombongan pasukan Sang Raja, lalu memisahkan diri di Cedak di sebelah barat Tingkir. Wironolo sudah sampai di Pagelen dan menuju benteng Watu Lembu. Sudah bertemu dengan Tumenggung Arung Binang, lalu dibawa oleh Ki Tumenggung ke loji kompeni. Kapten Poster bertanya tentang apa yang terjadi dalam pasukan Raja Kabanaran. Apa yang terjadi tidak beda dengan yang telah dikatakan oleh gubernur melalui surat. Kapten Poster menyuruh mengangkut meriam ke benteng Ungaran di Pagelen dan menempatkan di tembok benteng. Meriam 8 dan bendi 25, dan dari bas sebanyak 35. Ki Tumenggung Arung Binang segera mengundang teman-temannya agar semua mengerahkan pasukannya. Pasukan darat dan berkuda terlebih dulu mengamankan segala hal yang bisa merepotkan ke Banyumas. Musuh besar akan datang, yang pasukannya seperti gelombang samudra. Susuhunan di Kabanaran. Seorang kesatria perkasa yang tangguh di medan laga, dengan gelar perang mengamuk seperti singa, mumpuni dalam menyingkirkan musuh. Semua yang mendengar ciut hatinya. Yang akan didatangi sudah penuh rasa takut. Sementara itu di Cedak, Sang Raja Kabanaran bermalam 3 hari. Pagi-pagi berangkat ke gunung. Sampai di Leter berhenti untuk bermarkas dan berembuk dengan para panglima perangnya. Ditanya siapa yang sanggup menjadi pembuka jalan. Semua enggan berada di depan. Lalu Sang Raja bertanya kepada Mas Ronggo Wirosantiko dan Joyotirjo. Keduanya menyatakan sanggup. Pagi-pagi pasukan berangkat dengan 2 punggawa berada di depan sebagai pembuka jalan. 800 prajurit berkuda menyertai mereka dengan tekad yang kuat tak mengenal takut.